ini, sesuai dengan judul videonya, aku akan bahas materi tentang relasi dan fungsi. Pada kesempatan ini, aku akan bahas materi relasi dulu ya. Karena jika dibahas sekaligus di video kali ini, itu durasinya akan terlalu panjang. Oke, sebelum kita ke materi, aku mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang ngerasa kalau matematika itu susah? Matematika itu ribet, matematika itu pusing kak, matematika itu sulit banget kak dipahaminya kayak doi. Oke, bagi yang ngerasa kayak gitu, jangan khawatir, karena di sini aku bakal nemenin kalian belajar matematika. Nah, udah pada siap belajar matematika? Harus udah siap dong. Oke, sekarang yang mau siapin alat tulis boleh disiapin dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi relasi, kalian udah belajar himpunan? Oke, kalau udah, aku bakal bahas sekilas aja ya tentang himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Contohnya, misal himpunan hewan berkaki empat. Nah, misal contoh himpunan itu hewan berkaki empat. Nama himpunannya kita misalkan A. Nah, hewan berkaki empat apa aja? Misal kambing. Terus apa lagi? Misalkan sapi, kuda, dan masih banyak lagi. Nah, misalkan contoh yang berikutnya himpunan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, misalkan nama himpunannya itu B. Nah, himpunan bilangan ganjil apa aja? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan himpunan. Nah, sekarang kita ke relasi ya. Apa sih relasi? Nah, secara bahasa, relasi itu adalah hubungan. Namun, dalam matematika, relasi himpunan A ke himpunan B yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contohnya, di sini ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu merupakan himpunan nama-nama siswa, ada Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Dan himpunan B adalah himpunan nama-nama makanan, ada sate, soto, bakso, dan juga rawon. Nah, relasi yang mungkin memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B yaitu memesan, menyukai, dan memasak. Misal, Ade memesan sate dan soto, berarti memesan ini merupakan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Begitu juga dengan menyukai, misalkan Budi menyukai soto dan bakso, berarti menyukai ini disebut suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Oke, selanjutnya kita ke cara menyajikan suatu relasi. Relasi dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada diagram panah, yang kedua pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, kita ke yang pertama dulu, diagram panah. Contohnya kita ambil yang tadi. Nah, di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A merupakan himpunan nama-nama siswa, ada Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Himpunan B adalah himpunan nama-nama makanan, sate, soto, bakso, dan rawon. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B, misalkan kita pakai yang menyukai. Nah, Ade menyukai soto, jangan lupa tanda panahnya ya. Budi menyukai sate, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai
soto, dan Dodo juga menyukai rawon. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan diagram panah. Lalu yang kedua ada pasangan berurutan. Karena di sini namanya pasangan berurutan berarti berpasangan dan juga susunannya itu harus urut ya. Nah, di sini Ade menyukai soto, berarti kita tulis Ade, soto. Nah, selanjutnya Budi menyukai sate. Kita tulis Budi, sate. Nah, Cici menyukai bakso. Cici, bakso. Nah, karena di sini Dodo menyukai soto dan rawon, itu ditulisnya satu-satu ya. Jadi Dodo menyukai soto dulu, lalu kemudian Dodo menyukai rawon. Dodo, soto. Dodo, rawon. Nah, ini yang disebut dengan pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Nah, yang ketiga itu dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, diagram kartesius kan ada sumbu X dan ada sumbu Y. Biasanya himpunan A itu disimpan di sumbu X, sedangkan himpunan B-nya disimpan di sumbu Y. Oke, sekarang Ade menyukai soto, kita hubungkan saja. Ade menyukai soto. Nah, Budi menyukai sate. Kita hubungkan. Salah ya, guys. Nah, Budi menyukai sate. Cici menyukai bakso. Lalu Dodo menyukai soto dan juga menyukai rawon. Nah, jadi seperti ini yang disebut dengan diagram kartesius. Nah, sekarang kita ke contoh. Di sini soalnya diketahui himpunan A itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan B itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah 2 kali dari, nyatakan ke dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, sekarang kita ke diagram panah dulu ya. Kita buat dulu diagram panahnya. Di sini himpunan A itu berapa aja tadi teh? 2, 4, 6, 8, 10. Nah, terus himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A, himpunan B. Jangan lupa kasih tanda panah seperti ini. Terus kita tulis relasinya yaitu 2 kali dari. Nah, di sini relasinya itu 2 kali dari. Berarti karena di sini relasinya 2 kali dari, kita cek nih, 2 itu 2 kalinya dari 1 enggak? Iya kan? Nah, berarti kita hubungkan 2 ke 1. Jangan lupa kasih tanda panah. Terus 4 itu 2 kalinya dari 2. Bener nggak? Bener kan? Nah, ini 4 kita hubungkan ke 2. Begitu juga seterusnya. Berarti 6, 2 kalinya dari 3. 8, 2 kalinya dari 4.
dan 10 2 kalinya dari 5. Nah, ini bentuk yang pertama diagram panah. Sekarang kita lanjut yang kedua, pasangan berurutan. Nah, kita tulis pasangannya nih, 2 dengan 1, 4, 2, 6 dengan 3, 6,3, 8 dengan 4, 8,4, lalu 10 dengan 5, 10,5. Nah, ini pasangan berurutannya. Sekarang kita ke yang terakhir, diagram kartesius. Kita gambar dulu diagram kartesiusnya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti yang tadi, biasanya himpunan A itu disimpan di sumbu X. Berarti di sini 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu himpunan B kita simpan di sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan 2 dengan 1. Kita hubungkan nih, 2 dengan 1, terus 4 dengan 2 ya, 4 dengan 2, 3 dengan 6, 8 dengan 4, 8 dengan 4, 10 dengan 5. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk contoh soalnya ini jawabannya seperti ini. Nah, oke, pengertian relasi udah, cara menyajikan relasi juga udah, contoh soal juga udah. Nah, sekarang kita simpulin ya materinya. Jadi kesimpulannya yaitu relasi merupakan suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Cara menyajikan relasi itu ada 3. Ayo, masih ingat apa aja? Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, mungkin segitu dulu aja materi di video kali ini. Semoga materinya bermanfaat dan mudah dipahami. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.